Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun berada, sahabat apa yang dirahmati Allah dan yang berbahagia. Hari ini saya kembali lagi, keluhan yang saya tangani ini kebas-kebas di tangan kanan dan kiri, dan sebelumnya keluhannya di pinggang. Alhamdulillah ini di kertek. Allahu Akbar, Masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Dan ini adalah terapi untuk sakit sekitar pinggang ya. Ya, Kang Acem ya. Ya, baik. Refleksi dulu di sekitar punggung, leher, ditotok supaya darahnya mudah untuk dikeluarkan, dan tentunya ini perlu pelenturan di sekitar saraf. Gimana Kang Acep? Siap? Ya, jadi ini harus dilakukan secara kontinu tentunya, karena di diagnosanya keluhannya di sekitar tangan kanan dan kiri mengalami kebas, dan tentunya dibarengi semutan. Baik. Ini tangannya juga agak lumayan keras karena memang pemirsa agak sedikit tebal ya kulitnya ya, mengingat bobotnya sekitar 100 kilo ya Pak Acem ya. Luar biasa, Masya Allah. Nah ini dengan pelenturan Masya Allah. Tentu bisa kami hadir lagi dengan terapi tentunya keluhan-keluhan sekitar pinggang, tangan, dan yang lainnya. Dengan izin Allah insya Allah akan ditangani. Nah, ini juga agak keras juga nih di tangan nih, Masya Allah ya, agak susah juga sarafnya, ini agak begitu dalam, jadi harus membutuhkan ekstra kehati-hatian dan ketelitian, Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah, perlu ada pelenturan di sekitar tangan biar pembuluh darahnya lancar dan merasa nyaman kelajannya. Baik, ini di sekitar pundak, Masya Allah cukup tebal kulitnya. Nah itu, oh iya gitu ya, ya Pak Acem, Masya Allah, ini perlu membutuhkan ekstra tenaga, begitu tebal kulitnya dan bobotnya cukup lumayan. Baik, Masya Allah ya, tangannya ya lemes. Baik, satu lagi, lemes. Bismillah ya, tangannya dieratkan, jangan sampai lepas Pak ya. Ya, simpan di pinggang, Insya Allah. Semoga kuat pemirsa ya Allah. Bobot 100 kilo. Allah Akbar. Masya Allah. Lumayan masih ada bobotnya kencang. Dan ini membantu untuk meringankan agak lama keluhan Bapak Acem, supaya darah lancar pemirsa. Kita mulai
agak lentut. Baik, kita kembali lagi sekitar punggung, leher, untuk melancarkan peredaran darah. Baik, ini sekitar leher. Ya, Masya Allah. Allah. Baik, kita kaki. Allah. Allah. Masya Allah. Ya Allah. Baik, tinggal satu lagi, kita harus seimbang kanan kiri. Allah. Allah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Relax ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Agak keras ya, Masya Allah. Ya, relax ya, relax. Ya, agak kaku nih di sekitar tutupnya. Allah Akbar. Baik, baik, Pak. Ya. Baik, ya. Masya Allah. Kaku Pak ya. Ini harus rutin Pak seperti biasa. Iya Pak Aceh. Ya, jarang diterapi lagi nih. Kali ini diterapi kaku semua badannya. Ya, otot-ototnya. Ya, lemesin. Oh, sama iya, iya. Oh gitu ya, kaku ya. Baik, lemes. Ya, relax, lemes. Ya, tangannya dilurusin kanan kiri. Ya, lemes, relax. Ya, tahan, lemes. Aduh, Allahu Akbar. Relax Pak, relax. Ya, sudah mulai hangat, tadi agak lembab, cecek kalau orang sudah bilang. Dan ini sudah mulai kemerah-merahan, sudah kami luncur, namanya bekam luncur, bekam kering. Nah, Masya Allah. Iya Pak, bentar ya. Baik, agak kaku ya Pak ya. Ya, saya refleksi dulu, di stretching dulu bisa. Kalau masih agak kurang nggak nyaman di pinggang ketika duduk, ya kita refleksi dulu, kita pelenturan dulu supaya nyaman, betul-betul nyaman kliennya. Jangan terlalu kita memaksakan harus dibekam. Jadi kita tanya dulu udah nyaman belum duduknya, karena keluarnya kan sekitar saraf. Masya Allah. Kita lanjut kiropraksi. Karena masih ada keluhan, kita diadakan tindak lanjut, proses pelenturan lebih ke melancarkan peredaran darah. Baik, agak kaku dikit ya. Ya, kita coba mana Pak, nyaman, siap dibekam. Baik ya.
Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, setiap klien biasanya mempunyai keluhan yang berbeda-beda, dan itu kita harus disesuaikan. Baik Pak, tenang, rileks, dan ini harus membutuhkan ekstra kehati-hatian, karena dengan bobot 100 kilo ini tentunya banyak peredaran darah yang harus kita lakukan pelenturan supaya peredaran darahnya Allah supaya peredaran darahnya lancar. Rileks Pak, rileks. Baik, Masya Allah. Nah, kayak nyaman, rileks, tenang, kita tanya, kita komunikasi. Sebelum dibekam tentunya jangan terlalu capek bekerja ya Pak ya. Jangan terlalu ngangkat-ngangkat berat ketika mau dibekam. Dan sebelum dibekam jangan dulu hubungan suami istri. Mohon maaf kepada seluruh klien-klien saya. Bila mana mau dibekam, jangan dulu hubungan suami istri sebelumnya, dan sesudahnya setelah 6 jam baru boleh melakukan hubungan suami istri apa ya. Masya Allah. Dan untuk selain itu, setelah dibekam juga jangan mandi dulu sekitar 4 jam setelah dibekam boleh mandi. Baik Pak, kita adakan pelenturan dulu, kita tatap. Oh gitu Pak ya. Baik, ya siap ya. Mohon rileks bapaknya, tenang. Baik, kira-kira kurang nyaman bapak tinggal bilang aja ya Pak ya. Baik, siap. Masya Allah. Tenang Pak ya, rileks ya. Baik, relax Pak, rileks ya. Itu lagi, rileks. Masya Allah. Baik, siap. Tangannya ya yang kuat Pak ya, jangan sampai lepas. Baik, jangan sampai lepas. Saya juga tidak akan memaksakan kalau bapak ada kesakitan atau gimana. Baik, sesuai dengan kemampuan bapak. Rileks Pak ya. Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Pemirsa, seharusnya ini bisa diangkat ya, karena bobotnya 100 kilo, tumpuan di kaki saya tidak kuat, jadi saya tidak memaksakan karena ini berbahaya. Tentunya baik kita refleksi dulu, tidak harus memaksakan diangkat. Baik, ini kita refleksi dulu syarat-syaratnya supaya lancar. Kita adakan totok punggung supaya rileks, peredaran darahnya lancar. Kita pijit lagi di sekitar leher. Serileks mungkin, sehappy mungkin. Klien jangan buat tegang, katanya. Baik, slow Pak ya. Ya, rileks Pak, rileks ya. Masya Allah. Baik, rileks Pak ya. Cara fleksi ya. Masya Allah, Masya Allah. Aku lagi Pak ya. Ya, agak kaku Pak ya, agak ngap perutnya. Baik ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah, Allah, Allah Akbar. Dan
ikat pinggang tentunya pemirsa Elnapa terapi dimanapun berada. Kalau posisi terapi seperti ini harus dikendorkan ikat pinggang dan harus pakai kolor yang lentur dan yang nyaman biar tidak ada terlalu kencang ikat pinggangnya ya. Baik, boleh Pak. Baik, relax. Ya, baik ya. Satu lagi dengan tindakan selanjutnya. Boleh Pak. Ya, agak kaku ya. Oh dia di situ ya Pak ya. Relax Pak, relax ya. Oh gitu ya, kaku Pak ya. Relax, tekan pelanturan lagi. Saya gunakan luncur, diluncur lagi pemirsa Elnapa dimanapun berada. Masya Allah, kita mulai pembekaman, yaitu bekam kering. Kalau diluncur tadi saya katakan ya, supaya peredaran darahnya lancar. Ya, kita adakan siap untuk dibekam kering ya. Masya Allah. Jadi ini kalau sudah nyaman seperti ini, kita lakukan pembekaman pemirsa Elnapa terapi dimanapun berada. Dan ini dilakukan bekam kering ya, senyaman mungkin klien supaya rileks, tegang. Kalau kliennya merasa kurang nyaman, kita tanya. Terkadang ada klien kurang nyaman, terlalu kencang, kita tanya, kencang nggak Pak? Baik, kendor ya, cukup ya. Ya, banyak istilahnya tanya kita itu jauh lebih bagus, karena intinya yang kita terapi itu atau yang kita bekam itu kliennya harus nyaman gitu. Jangan dipaksakan harus kencang. SOP-nya yaitu harus nyaman, kliennya harus nyaman, harus rileks, jangan merasa tersakiti. Kita selalu tanya, sudah cukup belum Pak segini. Nah, seperti yang saya lakukan ini, Bapak ini juga merasa cukup gitu, dan merasa nyaman dengan tarikan cupping perotan yang kita lakukan ini. Dan pemirsa sahabat Elnapa terapi, bekam itu tidak harus keluar terlalu merah begitu.
tapi standarnya yaitu kita itu ngikutin SOP, standar operasional prosedur, yang sudah dilakukan oleh perkumpulan bekam. Baik senyaman mungkin klien supaya tidak merasa tersakiti, dan baik, alhamdulillah klien sudah merasa nyaman dengan beberapa sedotan atau beberapa tarikan cuppingnya. Dan ini selalu kita tanya, kencengan nggak Pak? Cukup, baik. Kalau udah cukup, kita lanjut ke cupping selanjutnya di titik keluhan ya pemirsa. Insya Allah dengan dilakukannya standar operasional prosedur, insya Allah klien semuanya pasti merasa nyaman. Dan untuk pembekaman jangan terlalu lama, ada standar operasional prosedurnya. Baik, Bapak ini selalu berkali-kali saya tanya dan beliau merasa cukup tarikannya dan merasa nyaman. Baik ya, relax ya Pak ya, supaya enak dan anginnya di tubuh kita bisa keluar melalui pori-pori yang kita sedot. Baik pemirsa, Lapa terapi ini tindakan bekam itu waktu udah kita diagnosa dulu. Jadi kalau emang keluhannya kasusnya macam-macam, nah itu kita lakukan tindakan refleksi atau benturan saraf-saraf supaya ketika duduk si klien ini merasa nyaman. Karena keluhan dari awal klien ini adalah tangan kanan kebas, tangan kiri juga kebas, dan beliau juga agak kurang nyaman ketika posisi duduk. Nah, jadi kita tanya ketika kita refleksi, kita pelenturan saraf-saraf itu, kita tanya sudah nyaman belum ketika duduk. Nah, kalau belum nyaman jangan dilakukan dulu pemekaman, kita refleksi lagi, karena beliau yang merasakan, beliau juga yang menikmati tindakan bekam kita. Jadi jangan ambil keputusan harus dibekam gitu. Jadi kita konsultasi atau kita komunikasi dengan klien supaya senyaman mungkin dibekam. Dan jangan terburu-buru, karena ini perlu kehati-hatian. Dan tentunya harus ngikutin SOP. Setiap pembekam harus melakukan ujian nasional untuk standarisasi nasional, tentunya dalam hal
standarisasi operasional prosedur atau SOP. Baik, sepertinya sudah begitu nyaman, begitu rileks kliennya. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, dan doa saya dan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Dua-duanya diberikan kesehatan. Begitu juga saya, karena saya juga menolong orang, membantu orang atas izin tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesembuhan itu mutlak milik Allah, dan begitu juga sakit, hak Allah untuk menyembuhkan. Nah, sementara saya hanya mendapatkan ilmu dari terapi ini, baik ilmu pelenturan saraf, tulang, dan tentunya bekam. Dan ini tentunya kita harus belajar, dan alhamdulillah saya sudah ikut ujian standarisasi nasional. Dan ini kita nggak cukup hanya di situ, kita terus belajar karena nanti ada namanya pelatihan seperti training cara menangani kegawat daruratan, terus untuk herbal menangani keluhan-keluhan, dan untuk kita SOP standarisasi untuk pembuangan limbah dan lain sebagainya. Baik. Begitu nyaman klien yang saya tangani ini, dan mulai beliau ini ngantuk, karena memang saya dibuat supaya beliau ini nyaman dan happy, makanya banyak tindakan refleksi ataupun sesuai dengan permintaan beliau, Bapak Acim ya, Insya Allah. Nah, ini pemirsa, hasilnya cukup lumayan, sudah maksimal yang saya lakukan. Semua diserahkan kepada Allah dan kepada Pak Acim. Perbanyak ibadah, dan kita selalu minta sama Allah, insya Allah kedepannya rutinkan setiap tanggal Hijriah ataupun 1 bulan sekali, kalau kita memang sibuk untuk memanggil terapis, ya kita sebulan sekali. Tapi kalau kita mau rutin untuk mengambil pahala sunnah, yaitu tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Baik sahabat Al-Nafas Terapi yang dirahmati Allah, tolong jangan beranjak dulu dari channel kami, bantu subscribe, like, dan komen. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.